Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hekal Fizi. NIM 2253361 dari kelas TI 3C. Saya di sini akan menjelaskan tentang address resolution, yaitu materi yang ada di Netakat modul 9. Yang pertama, MAC dan IP. Satu, alamat fisik. Alamat MAC digunakan untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Dua, alamat logis. Alamat IP digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Alamat IP tujuan mungkin berada di jaringan IP yang sama dengan sumbernya atau mungkin berada di jaringan jarak jauh. 3. Alamat fisik lapisan 2, yaitu alamat MAC Ethernet digunakan untuk mengirimkan bingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lain yang berada di jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, alamat MAC tujuan adalah perangkat tujuan. Selanjutnya, ARP. Fungsi ARP, ketika sebuah paket dikirim ke lapisan data link untuk dienkapsulasi ke dalam frame Ethernet, perangkat merujuk ke tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IPv4. Tabel ini disimpan sementara di memori RAM dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Perangkat pengirim akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai. Yang pertama, jika alamat IPv4 tujuan paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv tujuan. Yang kedua, jika alamat IPv4 tujuan berada di jaringan yang berbeda dari alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 gateway default. Dalam kedua kasus tersebut, pencariannya adalah alamat IPv4 dan alamat MAC yang sesuai untuk perangkat tersebut. Setiap entry atau baris tabel ARP mengikat alamat IPv4 dengan alamat MAC. Kami menyebut hubungan antara dua nilai sebagai peta. Ini berarti Anda dapat menemukan alamat IPv4 di tabel dan menemukan alamat MAC yang sesuai. Tabel ARP menyimpan sementara cache pemetaan untuk perangkat di LAN atau LAN. Jika perangkat menemukan alamat IPv4, alamat MAC terkait digunakan sebagai alamat MAC tujuan dalam bingkai. Jika tidak ada entry yang ditemukan, maka perangkat mengirimkan permintaan ARP. Selanjutnya, permintaan ARP. Permintaan ARP dikirim ketika perangkat perlu menentukan alamat MAC yang dikaitkan dengan alamat IPv4 dan perangkat tidak memiliki entry untuk alamat IPv4 di tabel ARP-nya. Pertama, pesan ARP dienkapsulasi langsung dengan frame Ethernet, tidak ada tajuk IPv4. Permintaan ARP dienkapsulasi dalam frame Ethernet menggunakan informasi header sebagai berikut. Pertama, alamat MAC tujuan. Ini adalah alamat siaran FF, 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 FF yang mengharuskan semua NIC Ethernet di LAN untuk menerima dan memproses permintaan ARP. Alamat MAC sumber. Ini adalah alamat MAC pengirim permintaan ARP. Tipe pesan ARP memiliki kolom tipe 0x806. Ini memberitahu NIC penerima bahwa bagian data dari frame perlu diteruskan ke proses ARP. Karena permintaan ARP bersifat siaran, permintaan tersebut dibanjiri ke port oleh switch, kecuali port penerima. Semua NIC Ethernet pada proses LAN disiarkan dan harus mengirim permintaan ARP ke sistem operasinya untuk diproses. Setiap perangkat harus memproses permintaan ARP untuk melihat apakah alamat IPv4 target cocok dengan alamatnya. Sebuah router tidak akan meneruskan siaran ke antarmuka lain. Misalnya, operasi ARP, balasan ARP. Hanya perangkat dengan alamat IPv4 target yang terkait dengan permintaan ARP yang akan merespon dengan balasan ARP. Balasan ARP dienkapsulasi dalam frame Ethernet menggunakan informasi header berikut. Pertama, alamat MAC tujuan. Ini adalah alamat MAC pengirim permintaan ARP.
Kedua alamat emasi sumber ini adalah alamat emasi pengirim balasan ARP. 3. Tipe pesan ARP di kolom tipe 0x806 ini memberitahu NIC penerima bahwa bagian data dari frame perlu diteruskan ke proses ARP. Hanya perangkat yang pertama kali mengirimkan permintaan ARP yang akan menerima balasan ARP unicast. Setelah balasan ARP diterima, perangkat akan menambahkan alamat IPv4 dan alamat emasi yang sesuai tabel ARP-nya. Paket yang ditujukan untuk alamat IPv4 tersebut sekarang dapat dienkapsulasi dalam frame menggunakan alamat emasi yang sesuai. Jika tidak ada perangkat yang merespon permintaan ARP, paket akan dibuang karena frame tidak dapat dibuat. Entry dalam tabel ARP diberi waktu. Jika perangkat tidak menerima frame dari perangkat tertentu sebelum stempel waktu berakhir, entry untuk perangkat ini akan dihapus dari tabel ARP. Selain itu, entry peta statis dapat dimasukkan dalam tabel ARP. Namun hal ini jarang dilakukan. Entry tabel ARP statis tidak akan kadaluarsa seiring waktu dan harus dihapus secara manual. Catatan, IPv6 menggunakan proses yang mirip dengan ARP untuk IPv4 yang dikenal sebagai ICMPv6. Selanjutnya, peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Jika alamat IPv4 tujuan tidak berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat sumber perlu mengirimkan frame ke gateway defaultnya. Ini adalah antarmuka router lokal. Setiap kali perangkat sumber memiliki paket dengan alamat IPv4 di jaringan lain, perangkat tersebut akan merangkum paket tersebut dalam bingkai menggunakan alamat MAC tujuan router. Alamat IPv4 gateway default disimpan dalam konfigurasi IPv4 host. Ketika sebuah host membuat paket untuk suatu tujuan, ia membandingkan alamat IPv4 tujuan dan alamat IPv4 miliknya untuk menentukan apakah kedua alamat IPv4 tersebut terletak di jaringan layer 3 yang sama. Jika host tujuan tidak berada pada jaringan yang sama, sumber akan memastikan tabel ARP-nya untuk mencari dengan alamat IPv4 gateway default. Jika tidak ada entry, ia menggunakan proses ARP untuk menentukan alamat MAC gateway default. Pesan penemuan tetangga IPv6. Protokol Neighbor Discovery IPv6 terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kursus ini kami akan menyebutnya sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat penemuan router dan layanan pengalihan untuk IPv6. Menggunakan ICMPv6, ICMPv6-ND menggunakan 5 pesan ICMPv6 untuk melakukan layanan berikut. Pertama, pesanan permintaan tetangga. Kedua, pesan iklan tetangga. 3, pesan permintaan router. 4, pesan iklan router. Dan terakhir, pesan pengalihan. Penemuan tetangga IPv6, resolusi alamat. Sama seperti ARP untuk IPv4, perangkat IPv6 menggunakan IPv6-ND untuk menentukan alamat emasi perangkat yang memiliki IPv6 yang diketahui. Pesan ICMPv6 Neighbor Solicitation dan Neighbor Advertisement digunakan untuk resolusi alamat emasi. Ini mirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk IPv4. Misalnya, asumsikan PC1 ingin melakukan ping ke PC2 di alamat IPv6 22.0.1 DB8 ACAD 11. Untuk menentukan alamat emasi untuk alamat IPv6 yang diketahui, PC1 mengirimkan pesan ICMPv6 Neighbor Solicitation seperti yang diilustrasikan pada gambar. Gambarnya seperti berikut. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.